Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memanfaatkan waktu-waktu kita di kesempatan yang mulia dalam rangka kita ingin mendapatkan keutamaan yang terbaik dari apa yang telah Allah janjikan. Sore hari ini insyaallah dalam rangka kita menunggu waktu untuk berbuka, kita akan melanjutkan dari apa yang biasa saya sampaikan di waktu subuh, karena sore hari ini sebenarnya bukan jadwal saya, tetapi Ustadz yang mendapatkan jadwal pada sore hari ini, beliau berhalangan, sehingga saya gantikan dan kita akan melanjutkan membaca Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan membaca seperempat bagian yang ketiga dari kitab ini, yaitu hal-hal yang membinasakan, di mana di awal pembahasan ini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi meringkas pembahasan dari kitab aslinya, yaitu Minhajul Qasidin, yang ini juga ringkasan dari Ihya Ulumuddin tentang keajaiban-keajaiban hati. Dan kita sudah membahas tentang pintu-pintu masuknya iblis ke dalam hati kita. Kita sudah membahas 3 pintu yang dijadikan iblis untuk masuk ke dalam hati kita, menguasai dan mempengaruhi kita. Yang pertama adalah hasad, kemudian tamak. Yang kedua yaitu marah, syahwat dan emosional. Yang ketiga adalah suka untuk menghias atau berhias diri dengan rumah, kemudian baju dan juga perabotan rumah. Maka yang keempat sore hari ini kita akan mulai baca wa min abwabihi, dan termasuk di antara pintu-pintu yang dimasuki oleh syaitan, oleh iblis ke dalam hati kita adalah as-sab'u, yaitu kekenyangan. Fa innahu yuqawwis syahwah,
wa yuskilut ta'ah. Kenyang ini akan menjadikan syahwat, menguatkan syahwat dan memberatkan berat untuk melakukan ketaatan. Ketika seseorang terlalu banyak mengisi perutnya dengan makanan, maka di antara efek yang ditimbulkan adalah syahwatnya akan meningkat. Kemudian kalau syahwat sudah meningkat, maka sebaliknya dia pun akan berat untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Nabi SAW ketika ditanya tentang porsi makanan atau minuman yang kita masukkan ke dalam perut kita, maka beliau membagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk rongga udara. Bahkan Nabi SAW beliau hanya mengatakan luqaimatun yuqimna sulbahu. Beberapa suapan saja yang sekedar bisa menegakkan tulang punggungnya, sehingga orang yang perutnya melebihi dari takaran yang normal untuk dikonsumsi, maka akan menyebabkan syahwatnya meningkat dan juga berat untuk melakukan ketaatan. Di bulan Ramadan ini, walaupun kita puasa, dalam keadaan perut kita kosong, kalau di Indonesia sekitar 13 jam, tetapi ternyata kita justru lebih mudah untuk tergerak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain di mana kita dengan leluasa mengisi perut kita dengan makanan dan minuman. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan perut yang normal apalagi digunakan untuk berpuasa, ini akan melemahkan syahwat dan akan menjadikan ringan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Maka kekenyangan inilah yang dijadikan setan untuk masuk ke dalam hati kita. Wa minha, dan termasuk juga di antara pintu yang digunakan oleh setan untuk masuk ke dalam hati kita adalah at-tama'u finnas. Dia memiliki sifat tamak kepada orang lain. Fa inna man tama'a fi syahsin, siapa yang tamak kepada orang lain, maksudnya dia memiliki niat-niat yang tidak baik kepada orang lain, maka dia akan balagha bisana, dia akan berlebihan di dalam memuji bima laisa fihi, dengan apa yang tidak ada padanya. Jadi dia mengharapkan sesuatu, ada niat-niat yang diharapkan dari orang tersebut, sehingga ketika sudah saking cintanya, maka dia dalam memuji pun akan berlebihan, padahal yang dipuji tidak memiliki sesuatu yang layak untuk dipuji. Dan dia pun akan menyanjungnya, serta bahasanya menjilatnya. Walam ya'murhu bil ma'ruf walam yanhahu 'anil munkar.
sehingga dia tidak berani amar ma'ruf kepada orang tersebut dan tidak berani mencegah kemungkaran kepada orang itu. Karena dia memiliki sifat tamak kepada orang tersebut, sehingga ketika ada hal yang harus disampaikan berupa yang baik kepada orang tersebut, dia sungkan. Kalau dia melakukan kemungkaran, maka dia pun tidak berani untuk menegurnya, sehingga tidak terjadi amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada orang itu. Dan ini yang dijadikan sebagai salah satu pintu masuk setan menguasai hati kita. Kalau kita memuji, maka kita akan memuji berlebihan, padahal orang tersebut tidak layak dipuji dalam hal itu. Kemudian wa min abwabihi, dan di antara pintu-pintunya juga al-ajalah. Al-ajalah tergesa-gesa, ceroboh, sembrono, watarkus tasabbut, dan dia tidak melakukan klarifikasi, cross check. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, namun riwayat ini didhaifkan oleh para ulama, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallahi ta'ala. Tergesa-gesa, ceroboh itu datangnya dari syaitan, dan berhati-hati, penuh perhitungan ini dari Allah Ta'ala, berasal dari Allah Ta'ala. Namun riwayat ini dhaif. Tetapi memang secara umum bahwa kita perlu untuk tasabbut dan tabayyun sebelum melakukan sesuatu. Perlu perhitungan. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah penyesalan, dan itulah yang diinginkan oleh syaitan. Apalagi di zaman serba cepat menyebarnya informasi seperti di zaman kita sekarang ini. Kalau zaman dahulu informasi tersebar dari mulut ke mulut melalui pendengaran, kemudian disampaikan, atau dari surat menyurat, dan itu butuh waktu. Namun sekarang sangat cepat bagi kita untuk menyebarkan informasi, ya, apalagi tanpa ada klarifikasi, tasabbut dan tabayyun. Maka ini kita harus hati-hati betul, ya, apalagi perkara-perkara yang menyangkut kehormatan diri seorang muslim. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu beliau sebelum seseorang itu menceritakan, kalau zaman dahulu menceritakan, kalau sekarang nge-share, ya, menyebarkan, itu harus ditimbang dulu. Apakah ini benar dari sisi validitas atau fakta dan tidaknya berita tersebut. Kalaupun benar, maka kemudian kalau disebar manfaat dan mafsadatnya lebih besar mana? Kalau mafsadatnya lebih besar, maka tidak perlu disebarkan secara luas. Sesuatu yang benar pun, jika ada hal yang menjadikan tertundanya disampaikannya kebenaran itu, maka dibolehkan. Sebagaimana ketika Mu'adz bin Jabal itu dibonceng oleh Nabi, ditanya tentang hak Allah dan hambanya, ya. Maka ketika Mu'adz ingin menyampaikan hal tersebut kepada manusia yang lain, dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena saat itu dikhawatirkan oleh beliau manusia akan pasrah. Allah tidak mengadab orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seseorang yang tidak melakukan kesyirikan, mentauhidkan Allah,
ya, walaupun dia maksiat, walaupun dia melakukan dosa-dosa lain selain kesyirikan, maka tidak diazab oleh Allah. Ini sebenarnya adalah kabar gembira, sehingga Mu'adz mengatakan, afala ubasyirun nas, tidakkah manusia saya beri kabar gembira tentang hal ini wahai Rasulullah? Nabi menjawab, la fayattakilu, jangan, karena mereka akan berpangku tangan, pasrah, wis yang penting gak ngelakoni syirik, zina ndak apa-apa, mencuri, minum khamr, toh akhirnya tidak diazab. Makanya para ulama kemudian menyimpulkan jawazu kitmanil ilmi lil maslahah, bolehnya menyembunyikan satu ilmu dalam rangka maslahah. Dan ini pun dalam metodologi dakwah ini dikenal juga. Maka perlu siasat dan perhitungan yang matang ketika akan menyampaikan sesuatu. Ketika akan menyampaikan tentang masalah ilmu tauhid di masyarakat yang rentan dan mudah terprovokasi, maka tidak harus dari kitab khusus tentang kitab tauhid. Syekh bin Baz pernah ditanya, apa yang harus didahulukan didakwahkan kepada masyarakat umum? Beliau menjawab, dakwahkan sesuatu yang menjadi konsensus atau sesuatu yang disepakati kaum muslimin. Contoh tentang arkanul Islam, tentang arkanul iman, semuanya sepakat. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, tinggal nanti dijelaskan. Guru kami pernah cerita, ada seseorang yang menyampaikan materi pelajaran itu dari Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang kalau membaca namanya saja sudah alergi. Itu dikelontok itu. Bahasanya dikelontok di apa? Dilepas sampulnya. Sampulnya dilepas. Disampaikan, kemudian dibaca oleh seorang kiai. Wah, ini bagus sekali ini materi ini. Ini tauhid yang benar seperti ini. Padahal dia orang yang tidak suka, tapi nggak tahu sampulnya sudah dilepas. Baru ketika di akhir-akhir sudah nampak kecintaannya, lalu kemudian disampaikan, ini sampul aslinya. Sama misalnya ketika seseorang mengajarkan hadis Arba'in Nawawi, itu bisa menyisipkan tauhid dan banyak. Ketika hadis yang kedua tentang Islam, iman, ihsan, jadi ibarat kita itu sales, punya barang bagus, kalau cara nawarkannya itu tidak bagus, orang tidak bisa beli. Coba jangan lihat sales itu, barang sejelek apapun itu akan ditawarkan sampai orang itu benar-benar seperti terhipnotis dan akhirnya membeli. Sementara bisa jadi kita memiliki barang yang benar-benar bagus, tapi cara menawarkan kita itu tidak bagus. Akhirnya orang akan spontan menolak. Al-ajalah, tergesa-gesa, ya. Tidak klarifikasi, tidak tabayun, ini akan menjadi pintu syaitan. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apalagi kalau sudah orang yang dikenal fasik datang membawa berita, dicek dulu. Kenapa? Karena kalau tidak, ya, maka akan menjadi sebuah penyesalan. Dan itu yang dijadikan salah satu pintu setan untuk masuk ke dalam hati kita dan menguasai hati kita.
Berikutnya wa min abwabihi, di antara pintu masuknya syaitan adalah hubbul mal ke dalam hati kita, yaitu cinta kita kepada harta. Wa mata tamakkana minal qalbi, dan ketika cinta kepada harta ini kokoh ke dalam hati kita, afsadahu, maka akan merusak. Wa hamalahu ala talabil mal, dan akan menyeretnya, membawanya untuk mencari harta min ghairi wajhihi, ya, dengan cara yang tidak semestinya, tidak dihalalkan oleh syariat. Wa ahwajahu ilal bukhli, dan menjadikan dia bakhil. Wa khawwafahul faqra famana al huquqal lazimah, dan dia akan terhalangi, tidak akan mau memberikan hak-hak yang wajib untuk diberikan kepada yang menerima. Tidak ada di antara kita yang tidak memiliki hati cinta kepada harta. Ini sudah Allah nas, zuyyina linnasi hubbus syahawati, ditampakkan indah kepada manusia cinta kepada hal yang diinginkan, termasuk harta, emas, perak, kemudian kendaraan, rumah. Ini semua masuk ke dalam makna harta. Sehingga ketika seseorang hatinya dikuasai oleh harta, maka jelas akan merusak hati tersebut, karena akan membawa hati itu akan mencari harta dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat, maka akan membawa sifat bakhil. Kalau sudah takut bakhil, kalau sudah dia bakhil, maka dia akan khawatir fakir, sehingga dia tidak akan mengeluarkan hak orang-orang yang memang menerima dari hak. Bukan berarti kita harus tidak memiliki harta, karena ini ada hubungannya dengan makna zuhud. Zuhud itu, kata Ibnu Qayyim, adalah faqdu alaqati qalbika bil mal, tidak adanya ketergantungan hati Anda dengan harta. Walaisa huwa faqdal mal, bukan berarti ketiadaan harta. Ini zuhud yang benar. Hati kita tidak tergantung dengan harta, bukan berarti kita tidak memiliki harta. Contoh yang paling nyata adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada hamba Allah, seorang nabi, seorang rasul, yang Allah beri kekuasaan sebesar yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Tapi beliau adalah azhadun nas fi zamanihi, orang yang paling zuhud di zamannya. Kenapa? Karena hatinya tidak tergantung dengan harta. Dan itu dibuktikan ketika beliau disibukkan dari sholat petang dengan mengurus kuda-kudanya, padahal kuda-kuda itu dipersiapkan untuk berperang di jalan Allah. Sesuatu yang dipersiapkan seorang hamba untuk ketaatan kepada Allah, maka kepengurusannya akan bernilai pahala. Zaman dahulu punya yang memang sudah dipersiapkan Allah, yang kita beri kuda itu bernilai pahala. Tiap air yang kita berikan kepada kuda bernilai pahala. Kotorannya pun bernilai pahala. Kencingnya pun bernilai pahala. Nah, sudah diniatkan untuk berjuang di jalan Allah. Ternyata bukan dengan mengurus kuda-kuda bagus, sehingga untuk
untuk sholat petang karena kita ini sulit untuk menghilangkan. Sehingga di antara zuhud itu karom. Karom itu loman. Loman itu dermawan. Jadi ketika memberikan sedekah atau memberikan bantuan, dia tidak melihat lagi setelah itu diberikan. Dia tidak akan teringat lagi. Makanya Ibnu Qayyim juga mengibaratkan kalau kita sedekah ingin ikhlas, perlakukan seperti kita buang air besar. Kalau kita setelah buang air besar nggak mungkin noleh atau eman, manrek mari mangan napa daging, mari mangan sate, ditoleh sama. Jadi sudah nggak ditoleh lagi. Kenapa? Kalau ditoleh nanti khawatir akan muncul alman wal adha dalam sedekah kita dan itu membatalkan pahala kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan, gugurkan pahala sedekah kalian dengan undat-undat. Alman itu artinya undat-undat. Dan yang berhak untuk undat-undat hanya Allah. Undat-undat itu bahasa Indonesia apa? Ungkit-ungkit ya. Makanya Allah memiliki sifat al-mannan, maha undat-undat, maha ungkit-ungkit, berhak untuk ungkit-ungkit nikmatnya. Ingatlah nikmatku, saya berikan ini itu. Itu hanya Allah yang punya wewenang karena itu semuanya milik Allah. Kalau kita hanya sebagai fasilitator saja, mediator saja, sebagai media tersampaikannya milik Allah kepada orang lain, sehingga tidak berhak untuk undat-undat. Sampai kata kei kok kata ewangi macam-macam, padahal bukan dia hakikatnya. Dan itu akan menghanguskan pahala pemberian kita. Hubbul mal, cinta kepada harta, boleh, karena itu bagian dari kita, bagian dari kehidupan kita di dunia. Walatan sanasibaka minat dunya. Jangan lupakan nasibmu, bagianmu dari dunia. Maka zuhud itu bukan berarti harus pakaiannya compang-camping, ya. Kemudian di jalan-jalan, wah itu zuhud, itu gak butuh dunia. Sementara hatinya justru tamak, mengharapkan pemberian orang lain. Jadi mendingan pakaian yang necis tapi hatinya zuhud, daripada pakaian yang menampakkan kelihatan kezuhudan seseorang tapi hatinya tamak. Maka ketergantungan terhadap harta di dalam hati ini menjadikan pintu masuknya syaitan, sehingga akan menguasai. Dengan begitu maka apapun cara akan dilakukan untuk mendapatkan harta. Kalau sudah begitu dia merasa harta itu menjadi miliknya, sehingga dia pun bakhil. Kalau sudah begitu maka dia pun takut fakir, dan ini salah satu janji setan.
Nanti kalau kamu sedekah, nanti kamu kalau zakat, hartamu berkurang. Ini hasil jerih payahmu sendiri. Banting tulang siang malam, ya. Kemudian ternyata begitu enak orang lain menikmati pemberianmu. Nah, ini selalu ditakut-takuti oleh setan seperti itu. Menakut-nakutinya dengan kefakiran. Sehingga dia merasa seolah-olah harta yang dia miliki itu miliknya sendiri. Kalau sudah seperti itu, maka dia akan memiliki ketidaksukaan atau tidak suka berpisah dengan harta, alias karahiyatul maut. Dia akan benci kematian. Karena sudah mati, maka dia akan berpisah dengan harta yang selama ini dia cintai. Dan ini berproses dari kita masing-masing untuk melatih. Kemudian wamin abawabi, dan diantara pintu-pintunya juga yang menjadikan pintu setan ini masuk ke dalam hati kita adalah hamlul awam ala ta'assub fil madahib dunal amal bimuqtadhaha. Menggiring manusia untuk ta'assub. Ta'assub itu fanatik buta. Fanatik buta terhadap madhab-madhab. Dunal amal, tanpa mengamalkan konsekuensinya, bimuqtadhaha. Boleh bagi seseorang itu mengikuti pendapat seseorang yang memang layak untuk diikuti. Contoh misalnya, kalau sekarang sudah semacam terkelompokkan yang dikenal dalam hazanah keilmuan kaum muslimin setelah zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian muncul imam-imam madhab yang sampai sekarang ada diikuti itu, maka silahkan. Tetapi harus konsekuensi dengan yang dia ikuti, dan tidak boleh fanatik, karena itu hanya menjadi sebuah sarana untuk memudahkan memahami, mengamalkan agama ini. Kalau membawa orang ta'assub, maka mendapatkan ancaman dari Nabi SAW. Man da'a ila laisa minna man da'a ila asabiyatin. Bukan termasuk golongan kami orang yang mengajak untuk fanatik. Kemudian laisa minna man mata ala asabiyatin. Bukan termasuk golongan kami yang mati dalam kondisi fanatik buta, yang menuju tadi asabiyah. Kadang juga seseorang yang melarang ta'assub bagus untuk fanatik kepada madhab, tidak boleh. Tapi justru kadang-kadang dirinya sendiri yang mengajak pengikutnya fanatik kepada dirinya. Dia melarang fanatik terhadap madhab, betul. Tetapi di sisi yang lain, justru di balik itu dia punya niat agar orang-orang itu fanatik terhadap dirinya yang sebenarnya tidak layak, belum layak untuk difanatiki. Dan ini menjadi salah satu pintu setan. Seseorang yang ingin belajar madhab, misalnya madhab Syafi'i, silahkan, dengan proses-proses dan tingkatan-tingkatannya. Seseorang ingin belajar tentang madhab yang lain, Hambali misalnya, silahkan. Tetapi harus tadi beramal dengan konsekuensinya. Dan tidak boleh fanatik. Karena dalam masalah itu adalah masalah yang sifatnya furu', yang cabang. Adapun dalam masalah yang sifatnya pokok usul, maka satu hal yang perlu diingat adalah tidak boleh adanya perbedaan secara pokoknya. Contoh yang dimaksud dengan masalah furu' cabang ini adalah masalah kaifiyah fiqhiyah. Salat yang menjadi usul pokoknya adalah jumlah rakaat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sudah jelas. Tapi ketika masuk ke dalam
gerakan-gerakan sholat, maka bisa jadi akan terjadi perbedaan dalam mengangkat tangan takbiratul ihram. Ini pun akan ada perbedaan pendapat, ya. Dan itu masuk dalam masalah furu' yang dibolehkan, karena itu khilaf yang muktabarah, khilafiyah yang memang diakui. Tapi kalau sudah berupa ikhtilafat, mukhalafat, penyimpangan, maka tentu harus dibedakan. Jadi ada yang sifatnya khilafiyah, perbedaan, ada yang mukhalafah, penyimpangan. Kalau sudah penyimpangan maka tidak ada perbedaan lagi di situ, tidak ada toleransi. Kemudian wa min abwabihi aidon, di antara pintu masuknya setan adalah hamlul awami alat tafkiri fi dzatillahi ta'ala, membawa orang awam, mengajak orang awam memikirkan zatnya Allah dan sifat-sifatnya, wa fi umurin la tablughuha ukuluhum, dan dalam perkara-perkara yang tidak dijangkau akal mereka, hatta yushakkikuhum fi asliddin, sehingga nanti akan menyebabkan keraguan kepada mereka dalam masalah agama yang pokok. Jadi tidak boleh menyampaikan hal-hal kepada orang awam tentang zatnya Allah maupun sifat-sifatnya secara mendetail, karena mereka justru bisa jadi akan bingung orang awam itu. Sehingga kaidah Ahlussunnah wal Jamaah itu simpel dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan saja makhluk Allah, ciptaan Allah, jangan memikirkan zatnya Allah. Karena kaidahnya jelas, kalau zatnya Allah itu apa yang Allah sebutkan, apa yang Nabi jelaskan, itu yang kita imani, tanpa harus menanyakan bagaimana, kemudian tanpa harus merubah, ya, redaksi lafadznya, tanpa harus menghilangkan sifat-sifat tersebut, ya. Seperti yang dialami oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan di dalam hadis bahwa Allah berbicara, sampaikan Allah berbicara, tapi bicaranya tidak sama dengan bicaranya manusia, sehingga mereka langsung bawa untuk memikirkan seperti apa ya bicaranya, nada bicaranya seperti apa, Allah murka, Allah marah, kemarahannya seperti apa. Nah, kalau itu disampaikan kepada orang-orang yang awam, maka mereka akan justru ragu bahkan dalam masalah agama yang pokok. Kemudian wa min abawabihi, dan di antara pintu-pintunya adalah su'udzonni bil muslimin. Ini setan akan masuk lewat prasangka buruk kita kepada sesama kaum muslimin. Fa inna man hakama ala muslimin bisu'i dzannihi. Kenapa? Karena ketika orang itu menghukumi kepada seorang muslim dengan su'udzon dia kepadanya, belum sudah prasangka buruk, maka ihtaqarahu, dia akan merendahkannya, wa atlaqa fihi lisanahu wa ra'a nafsahu khairan minhu. Dia pun mudah mengucapkan secara lisan kata-kata yang jelek terhadap saudaranya muslim tadi itu, dan akan melihat dirinya lebih baik darinya. Su'udzon, prasangka buruk kepada sesama kaum muslimin. Kalau su'udzon itu yang dominan ada dalam hati kita terhadap sesama muslim, maka kita akan cenderung untuk merendahkannya. Lisan kita pun mudah mencelanya, dan akan melihat diri kita menjadi yang lebih baik daripada dia. Wa inna ma yatawassakhu su'udzon bihaitsudzon. Kenapa? Karena
dugaan buruk atau suudzon itu akan keluar dari orang-orang yang memiliki dugaan yang buruk. Jadi suudzon itu akan muncul dari orang yang memiliki dugaan yang buruk terhadap orang lain. Li'annal mu'min, karena seorang mukmin itu yatlubul ma'adzir, akan mencari udzur lil mu'min, bagi mukmin yang lainnya. Wal munafik yabhasu an uyubihi, sementara orang munafik akan mencari-cari aib saudaranya. Ketika kita melihat saudara kita muslim yang lain melakukan sesuatu yang tidak pantas, maka yang kita kedepankan terlebih dahulu adalah husnudzon kita. Kenapa? Karena orang itu dikenal orang yang secara umum kebanyakan baik, sehingga yang kita kedepankan adalah husnudzon kita. Jangan kemudian di zaman seperti ini direkam, kemudian disebarkan, padahal dia tidak tahu sebab kenapa saudara kita itu melakukan hal tersebut misalnya. Iyyaka wadzonna, hati-hati, jauhilah prasangka. Kenapa? Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Para ulama menjelaskan beda dengan orang yang memang secara umum dikenal tidak baik. Orang ini hati-hati. Kalau sampai seliweran di lingkungan kita, sepeda-sepeda dikunci sing bener, sandal-sandal dilebokno. Karena memang orang ini dikenal dengan sifatnya yang tidak baik, perangainya yang buruk, sehingga boleh untuk memiliki prasangka yang tidak baik. Tapi kalau saudara muslim kita itu dikenal secara umum memiliki perangai yang baik, maka tidak boleh bagi prasangka yang buruk terhadapnya. Apalagi sampai memunculkan ucapan yang merendahkan orang tersebut, sehingga dia pun melihat dirinya lebih baik daripada orang itu. Sehingga yang kita cari adalah, oh barangkali dia melakukan itu karena demikian, karena demikian. Jadi mencari berbagai macam alasan uzur untuk saudara mukminnya yang lain, muslim yang lain. Dan ini berbeda dengan sifat orang munafik yang selalu mencari aib saudaranya, kemudian disebarkanlah aib tersebut. Wa yanbaghi lil insani annal ihtiraza an mawaqifit tuhami li alla yusa'u bihi dzan. Maka sudah selayaknya bagi manusia untuk menjaga dari prasangka-prasangka, dugaan-dugaan yang ada, li alla yusa'u bihi dzan, supaya prasangkanya tidak menjadi jelek. Fahada tarafun atau fahada tarfun min dzikri madakhili syaitan. Dan ini adalah sisi di antara hal yang bisa mengingatkan kita tentang pintu-pintu masuk syaitan. Wa ilaju hadhil afat saddul madakhil bitathhiril qalbi. Dari berbagai pintu-pintu masuk yang disampaikan tadi, maka obatnya adalah dengan saddul madakhil, dengan menghalangi, dengan membuat semacam penghalang di depan pintu itu. Sebagaimana yang kami jelaskan kemarin, bahwa hati kita itu, kata Ibnu Qudamah di sini, itu seperti benteng. Hati kita itu seperti benteng, dan benteng itu punya pintu-pintu. Pintu-pintu inilah yang akan digunakan oleh setan untuk masuk ke dalam benteng kita dan mengambil sesuatu yang berharga yang ada dalam benteng kita.
Kalau kita tidak mengetahui pintu-pintu itu, bagaimana kita bisa menjaga pintu itu dari masuknya setan? Sehingga dengan mengetahui pintu-pintu masuknya setan tadi itu, maka kita akan mengetahui cara bagaimana melakukan penjagaan di depan pintu itu. Dengan cara apa? Bitathhiril qalbi minas sifatil madmumah. Dengan menyucikan hati dari sifat-sifat yang tercela. Wa sayatil kalam ala hadhihi sifat insyaallah taala mufassalan. Dan bahasan ini akan disampaikan tentang sifat-sifat ini insyaallah secara terperinci dalam pembahasan berikutnya. Ya, jadi beliau menjelaskan bahwa pintu-pintu masuk ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pintu masuk. Di antaranya yang digunakan setan untuk masuk ke dalam istana hati kita, kemudian akan mengambil dan merusak sesuatu yang berharga. Karena hati seorang mukmin itu memiliki barang berharga di dalamnya dan akan menjadikan setan itu berupaya untuk mengambil, mencuri sesuatu yang berharga tersebut lewat pintu-pintu yang tadi disebutkan. Maka kita harus melakukan penjagaan, yaitu dengan menyucikan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, dan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita sekali lagi memohon kepada Allah agar menjaga hati kita sehingga ibadah-ibadah hati kita dan juga ibadah-ibadah fisik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada para muhsinin, para donatur yang membantu terselenggaranya acara buka bersama di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.